Dialog sosial dapat meredam gejolak hubungan industrial. Segala persoalan ketenagakerjaan harus mengedepankan penyelesaian melalui dialog sosial. Dalam hal ini, terpenuhinya kepentingan pekerja, buruh dan pengusaha, serta ditemukan win-win solution bagi semua pihak. Federasi Serbundo, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Kemitraan strategis dan dialog sosial yang didukung komunikasi dan dialog efektif merupakan kunci untuk meredam berbagai gejolak. Salah satu embrio penyebab gejolak hubungan industrial adalah keluh kesah pekerja. Keluhan pekerja secara perorangan, jika tidak segera ditanggapi dengan baik, dapat berkembang menjadi keluh kesah kelompok. Hal tersebut dapat meningkat menjadi perselisihan hubungan industrial, yang ada kalanya diikuti dengan mogok kerja. Para pengusaha maupun organisasi serikat pekerja, serikat buruh berkolaborasi meningkatkan skill pekerja anggota, sehingga terus mengikuti perkembangan dan perubahan yang begitu cepat. Kolaborasi ini akan memberi keuntungan dan kemajuan bagi semua pihak. Pekerja memperoleh skill dan bisa terus produktif, sedangkan perusahaan dapat memperoleh peningkatan produktivitas. Pemerintah terbantu dengan adanya peningkatan perekonomian. Federasi Serbundo, simak dan tonton videonya. Terima kasih. Sudah kita lihat di di fokus tadi bisa diperbanyak dan juga menjadi bahan bacaan bagi kami, dan juga kita bagikan kepada teman-teman, dan juga kapan perlu kita kasihkan kepada pengusaha tadi supaya mereka tidak memandang kita serikat buruh itu sebelah mata. Kita walaupun bagaimana pendidikan latar belakang kita, juga pekerjaan kita mungkin menurut mereka tidak layak barangkali, tapi dengan adanya pendidikan seperti ini sangat membantu kami untuk meningkatkan mungkin wibawa kami lah sebagai pekerja-pekerja buruh-buruh kasar, Pak. Jadi kami sangat berapresiasi sekali dengan pelatihan ini, apalagi mendapatkan informasi-informasi yang sangat valid juga sangat penting dari badan organisasi internasional yang namanya PBB. Ini kami juga sangat berterima kasih kepada tokoh-tokoh kita, yaitu DPP, Dewan Pimpinan Pusat Serbundo kita, Bapak Erwin, dan juga para panitianya yang sangat antusias untuk melaksanakan ini. Yang menjadi pertanyaan kita, Pak, bahwasanya ILO itu sangat penting dan juga sangat memberikan hal yang sangat mendasar terhadap pemerintah sebagai harusnya mengayomi kita. Itu kira-kira ILO itu anggotanya untuk di Jakarta itu berapa banyak sehingga bisa menampung dan mengkaji atau mungkin mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang ada di perkebunan. Perkebunan itu ini Wilmar aja berapa banyak tuh perusahaan-perusahaan besarnya yang banyak kita rasakan pelanggaran-pelanggarannya. Jadi ini ILO ini tenaga-tenaga tuh, yang bisa langsung melihat atau mendengarkan keluh kesah kami sebagai pekerja di pedalaman. Kita itu kalau dari keramaian 25 kilo, Bu. Ini teman kita ini tambah lagi 25 kilo. Jadi per unit dengan unit lain itu bisa 25 kilo. Semakin ke dalam, semakin ke laut, itu semakin jauh daripada pusat keramaian. Tentunya apapun yang terjadi bagi kami di pedalaman itu, kalau tidak ada Serbundo, mungkin kita didiamkan aja oleh disnakernya ataupun aparat pemerintahnya, apalagi pengusahanya. Mereka itu kan akan pejam mata. Apalagi di situ masih banyak buaya, Bu. Mungkin katanya dilempar, udah hilang. Dengan adanya serikat buruh ini, apalagi dengan adanya ILO sekarang ini, itu sangat membantu kami untuk menjaga kenyamanan dan ketenangan kami dalam bekerja. Jadi memang besar harapan untuk kedepannya juga hal-hal yang seperti ini sangat kami harapkan untuk mengangkat kewibawaan kita sebagai pekerja yang padahal itu menyumbangkan devisa yang sangat besar terhadap negara ini, yaitu perkebunan sawit. Tapi jangankan untuk kita bekerja, harga kelapa sawitnya aja begitu anjlok. Nah, mungkin ini salah satu usaha kita untuk bisa memberikan sumbangsih yang berguna bagi negara dan bangsa kita. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mau dijawab langsung atau kita tampil dulu ya? Ada
sekaligus merespon. Oke, silakan. Teman-teman berpikir apa yang tadi. Ya, baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Dan ya ini memang hal yang sangat kritis ya Pak. Gimana nih ILO caranya tahu gitu kan kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan? Jadi memang benar kalau dari sisi prosedur kok kayaknya kami sangat birokratis gitu ya, harus langsung ke Jenewa gitu. Memang benar, bahkan ILO yang di kantor Jakarta pun kita nggak punya kewenangan misalnya untuk menangani kasus gitu. Karena ya tadi kita juga punya mandat yang terbatas sebenarnya. Tapi ILO itu Pak tidak cuma mengumpulkan informasi melalui laporan yang masuk dari pemerintah. Itu saja tidak. Kami juga punya banyak akses informasi yang lainnya gitu. Kadang juga kita ada laporan langsung dan itu juga diverifikasi melalui jalur yang lain. Tapi kalau untuk kantor ILO Jakarta ini kami juga termasuk yang berkewajiban untuk mensuplai informasi sebenarnya apa sih yang terjadi di negara kita, sebenarnya di Indonesia itu seperti apa. Dan satu mandat yang mungkin bisa kita lakukan dari ILO Jakarta itu adalah kita bisa memberikan yang namanya bantuan teknis, kita bisa memberikan pelatihan-pelatihan. Jadi sebenarnya itu yang kita ambil gitu ya, cara yang kita gunakan untuk kita mengetahui apa sih kondisi real yang terjadi di lapangan. Jadi nggak cuma kita mendengar dari pemerintah saja sih Pak. Jadi misalnya nih sekarang ILO punya beberapa proyek yang menangani isu palm oil atau kelapa sawit. Nah dari situ biasanya proyek bisa lebih bekerja secara lebih detail gitu ya Mas Irham untuk mengetahui kesulitan-kesulitannya, kemudian duduk bersama dengan para pelakunya menyusun strategi kira-kira yang paling prioritas apa nih untuk ditangani gitu. Karena nanti pun kadang-kadang dari Jenewa ketika ada laporan atau ada kasus itu mereka memverifikasi atau kadang minta informasi apakah ini benar yang terjadi. Jadi biasanya seperti itu yang kami lakukan, atau ya tadi kami bekerjanya itu memang kita nggak bisa bekerja langsung dengan grassroots di semua perusahaan, enggak, tapi biasanya kami menstrategikan misalnya bekerja dengan organisasi serikat pekerjanya gitu. Lalu harapan kami memang nanti ada capacity building untuk organisasi tersebut, mereka lah tetap yang akan bekerja dengan konstituennya mereka atau dengan anggota-anggotanya mereka secara langsung. Jadi misalnya dengan Serbundo gitu kan, kita bekerja mungkin dengan pimpinannya Serbundo gitu kan, itu yang biasanya kita lakukan. Nanti tetap saja fungsi untuk mendayagunakan, mendengarkan atau mengadvokasi itu ada di Serbundo, sementara ILO hanya mensupport saja ataupun memberikan informasi. Tapi tentu saja kita juga berharap bisa memberikan nilai tambah gitu kalau ada kerjasama dengan ILO. Jadi kami pun bisa menyuarakan apa yang sudah dilakukan Serbundo misalnya. Jadi ini juga ada manfaatnya lah untuk Serbundo di tingkat nasional, di tingkat internasional gitu. Karena tadi kerjasama dengan ILO-nya, dan untuk ILO-nya tentu saja kami jadi tahu kondisi di lapangan itu atau di akar rumputnya itu seperti apa sih. Jadi saling menguntungkan lah Pak, bisa harapan kami sih seperti itu. Mungkin itu dari saya, Mas Ilham, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau nanti sekalian presentasi bisa. Ya, saya kembalikan dulu ke Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Muhammad Firman dari Agam ya. Jadi saya mau mempertanyakan Ibu, tadi kan hasil konvensi biasanya dilakukan ratifikasi ya secara nasional gitu. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ratifikasi yang diambil, diadopsi dari konvensi internasional itu, konvensi ILO, apakah diundang-undangkan gitu? Seperti terciptanya Undang-Undang Ketenagakerjaan ya nomor 13 tahun 2003, apakah itu sudah mewakili hasil dari konvensi ya, ratifikasi? Karena saya lihat dia diratifikasi tapi kadang-kadang pemerintah tidak melaporkannya, tunggu ditanya dulu baru dilaporkan gitu. Nah pertanyaan saya, apakah sudah terwakili itu konvensi, hasil konvensi itu ratifikasinya ke undang-undang, apakah sudah terwakili gitu? Dan apakah setiap hasil konvensi yang diratifikasi itu dimasukkan kembali ke dalam suatu undang-undang
lex spesialis gitu kan, yang secara khusus gitu di Indonesia. Terima kasih Ibu, itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kita cukupkan di situ dulu. Nanti direspon oleh Bu Lucy, kemudian nanti Gus Irham bisa melanjutkan. Terima kasih Pak Ade pertanyaannya. Jadi memang untuk gimana sih proses ratifikasi dan kemudian pengadopsiannya ke dalam hukum nasional gitu ya. Indonesia sendiri ini menganut azas hukum di mana hukum internasional itu tidak bisa langsung digunakan, tapi harus dibuatkan dulu dengan hukum nasionalnya. Jadi memang kalau untuk Indonesia, sistem hukumnya adalah ketika pemerintah mendeklar mereka mau meratifikasi satu konvensi, maka pemerintah kemudian harus membuat aturan nasional sebagai turunannya. Saya ambil contoh misalnya Konvensi 87 tentang kebebasan berserikat, maka turunan yang ada di Indonesia itu dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh gitu ya. Pertanyaan tadi apakah semuanya ini sudah konvensi yang diratifikasi ini sudah terefleksikan dalam hukum nasional Indonesia gitu. Mungkin kalau secara garis besar iya, tapi apakah kemudian pelaksanaannya itu efektif, pelaksanaan itu sesuai, itu yang kemudian komite ahli setiap 3 tahun sekali melakukan review itu. Dari kajian kami tentu saja memang nggak ada negara yang sempurna sekali gitu ya melaksanakan itu, termasuk Indonesia. Masih banyak tentu saja komentar-komentar yang dibuat oleh komite ahli terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia. Dan biasanya sih ini juga yang masih sering dilakukan walaupun sudah berpuluh-puluh tahun menjadi negara anggota ILO, kadang jawaban pemerintah masih dianggap tidak memuaskan oleh ILO ketika ditanyakan. Saya ambil contoh yang tadi soal kebebasan berserikat untuk PNS gitu ya, itu pertanyaan itu sudah muncul bertahun-tahun dan ILO masih tetap belum puas dengan jawaban yang diberikan oleh pemerintah. Dan ketika si komite ahli ILO mengatakan mereka nggak puas dengan jawaban itu, maka pertanyaan itu akan terus-menerus dipertanyakan oleh si komite ahli. Bahkan misalnya komite ahli bisa saja dia memberikan atau merekomendasikan pemerintah sebaiknya mencabut undang-undang ini atau pemerintah sebaiknya merevisi undang-undang ini. Salah satu contohnya juga misalnya komite ahli ILO bahkan sebenarnya merekomendasikan Indonesia untuk merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kenapa? Karena banyak yang ada beberapa pasal yang digunakan untuk mengkriminalisasi para aktivis buruh gitu. Itu juga menjadi perhatian. Yaitu misalnya pasal karet ya, soal perbuatan tidak menyenangkan. Kemudian ada 2 pasal yang saya agak lupa gitu, tapi itu bisa kita baca gitu. Jadi itu penghasutan itu juga apalagi sekarang kan momentumnya katanya KUHP mau dirubah gitu. Sayang sekali kalau ini nggak dipertimbangkan di dalam perubahan hukum yang ada di Indonesia. Tapi memang sayangnya yang kami lihat ketika membuat aturan perundang-undangan di Indonesia ini, entah itu pemerintahnya sendiri gitu ya, apalagi ini misalnya KUHP di bawahnya Kemenkumham gitu, dia nggak terlalu sering melihat referensi yang ada di dalam komite ahli ILO. Yang dilihat paling dari Kemenaker yang melihat, tapi Kemenaker juga tidak menyampaikan itu ketika ada public hearing atau sebagainya. Itu yang sayang sekali. Jadi harapan kita sih sebaiknya juga memang kita nggak cuma bergantung kepada pemerintah gitu ya, tapi tadi tentu saja dari Serikat Pekerja pun melihat nih apa sih undang-undang yang sebenarnya bisa mempengaruhi ketenaga kerjaan, dan mereka bisa mengambil juga komentar-komentar yang diberikan oleh komite ahli ILO itu untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah pada saat public hearing tadi, misalnya seperti itu. Jadi memang perlu partisipasi aktif dari kita juga sih gitu. Kami pun dari ILO juga sama sih Pak, berusaha untuk juga menyampaikan ini. Kadang-kadang kami diundang, misalnya ketika tadi bicara soal kesejahteraan ibu dan anak, itu kan undang-undangnya yang mengatur soal cuti hamil 6 bulan ya, dia tidak ada di dalam undang-undang ketenaga kerjaan. Ini kami mencoba untuk menginfluencing gitu. Apa sih yang harusnya dilakukan, apa sih yang sudah diatur dalam konvensi ILO untuk pemerintah juga dengarkan. Tapi memang ini menjadi PR besar buat negara sebesar Indonesia gitu kan, memastikan ini bisa didengarkan. Kadang-kadang yang dari
komentar dari soal pelanggaran human rights dari UN aja nggak didengerin gitu ya, apalagi ILO yang cuma bagian dari ketenagakerjaan. Kadang challenging kami juga di situ, menyuarakan ini kepada pemerintah untuk bisa mendengarkan lebih banyak lagi, nggak cuma isi konvensi tapi juga bagaimana pelaksanaan dari konvensi itu. Karena itu yang kami juga sangat concern di Indonesia, jangan sampai cuma jadi tukang ratifikasi tapi nggak ada pelaksanaannya juga. Itu yang kita tidak inginkan atau tidak mau gitu ya. Sorry kalau jadi jawaban saya jadi agak melebar kemana-mana, tapi semoga menjawab tadi apakah itu harus dibuat oleh undang-undang. Jawabannya sih pasti iya gitu, tapi memang belum semua ada di dalam undang-undang. Apalagi ketika kemarin Omnibus Law itu diadopsi ya, itu juga sebenarnya challenging juga sama tuh buat ILO, karena banyak sekali merubah struktur ketenagakerjaan khususnya yang hubungan industrial misalnya. Dia banyak sekali yang kemudian diserahkan ke tempat kerja, disuruh berunding sendiri kan pengusaha sama pekerjanya. Pertanyaan kami adalah, apakah memang udah pada siap untuk bisa berunding sendiri gitu? Apakah pekerja sudah punya kekuatan sebesar pengusaha untuk bisa mereka berunding dan memastikan hak-haknya mereka dilindungi? Di mana terus peran pengawas, di mana peran perselisihan itu kan nggak ada di dalam Omnibus Law ya, jadi dianggap kayaknya baik-baik aja gitu. Nah itu challenging yang kita lihat. Saya terima kasih. Baik, nah jadi intinya ya ada regulasi nasional untuk mengadopsi konvensi itu sebetulnya juga ada undang-undang ya, kadang juga kalau dalam suasana mendesak bisa dengan peraturan presiden adopsinya, tetapi kemudian akan dibahas kembali menjadi undang-undang. Nah memang kemudian bisa jadi seperti tadi disampaikan oleh Ibu Lucy, ada undang-undang turunan lagi ya, seperti undang-undang turunan lagi itu bisa dibuat gitu oleh pemerintah. Nah tapi catatan tadi bahwa kadang-kadang memang problem enforcement-nya ya, penegakannya ini sudah ada di undang-undang, tapi belum tentu juga itu ditegakkan atau diterapkan secara konsisten. Nah seperti itu, tetapi memang ada kemudian juga mekanisme-mekanisme yang tetap menuntut peran dari masing-masing aktor, terutama termasuk Serbundo untuk misalnya memantau itu. Nah kita sangat ya artinya berbahagia bisa mendengar paparan dari Bu Lucy. Bu Lucy ini juga setahu saya juga kemarin waktu sidang ILC baru dari Jenewa ya, ikut di sana, dan kemudian juga nanti kalau ada pertanyaan tetap masih bersama kita sampai sore hari ini. Kita beri aplaus dan paparan ini kemudian akan didetailkan lagi oleh Gus Irham yang akan memandu kita kepada dialog sosial dan ekonomi pedesaan. Dan untuk itu tanpa memperpanjang waktu kita persilakan dengan hormat Gus Irham. Terima kasih Bang Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, sekedar klarifikasi saja, sebenarnya nama saya Irham Ali Saifuddin, jadi tidak mengandung Gus, tidak mengandung Agus gitu ya, seperti yang difitnahkan oleh Bang Hendy. Saya itu kan penghormatan kepada jadi Agus nanti ya. Ya, teman-teman, sebenarnya saya hari ini atau siang ini tuh ada 2 slide ya. Saya takut agak kepanjangan, jadi mungkin mohon maaf apabila nanti kesannya jadi terlalu searah gitu ya. Tapi sebelum itu deh, karena saya ini akan menyampaikan slide pertama mengenai dialog sosial. Ada nggak di antara teman-teman yang sudah pernah menyusun PKB di perusahaannya? Apakah ada? Seperti yang kita bersama? Belum ya? Baru teori. Sudah ada? Oh, belum pernah ikut, tapi di perusahaannya pernah ya? Sudah ada, tapi waktu penyusunan belum pernah ikut ya? Tapi semuanya udah pernah mendengar kata-kata PKB ya? Sama? Oke, akrab ya? Nah, pernah ini enggak mengikuti pelatihan untuk penyusunan PKB? Pernah. Pelatihan untuk negosiasi? Pernah ya? Oke. Berarti demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berarti ya. Ya udah, karena apa, ada Bang Hendri, ada Bang Masdon, daripada nanti saya kena marah, saya pura-pura menyampaikan nanti. Tapi ini pura-pura ya. Diulang lagi nggak apa-apa. Nah teman-teman, ini sebenarnya yang menjadi instrumen ILO, apa, landasan yuridis ILO-nya lah, landasan hukum internasional, konvensinya. Ada beberapa konvensi, tadi sudah diantaranya sudah disinggung oleh Mbak Lucy. Di antara duanya adalah yang paling penting itu konvensi 87 mengenai kebebasan berserikat, kemudian ada konvensi 98 mengenai perundingan bersama, juga ada konvensi 152, kemudian konvensi 154 dan konvensi 135. Ini saya tidak akan menjelaskan spesifik karena nggak punya cukup waktu. Nah, teman-teman, apa sih dialog sosial itu gitu ya? Kalau dalam konteks ILO itu dialog sosial itu biasanya dialog yang terdiri dari 3 pihak secara tripartit, antara pemerintah, kemudian perwakilan pengusaha dan perwakilan pekerja, atau biasanya kita sebut sebagai organisasi serikat. Dia terdiri dari semua proses negosiasi, konsultasi, dan yang tidak kalah penting adalah pertukaran informasi. Nah, saya tanya lagi nih, kalau menyusun PKB itu biasanya ada terjadi proses pertukaran informasi nggak? Ya. Ada. Seperti apa? Mungkin bisa menceritakan salah satunya, Bapak? Ya, mungkin sedikit Pak, karena seperti kita katakan untuk prakteknya belum. Cuman untuk teori kita sudah banyak dapat pembekalan dari DPP kita tentang pembuatan dan juga perundingan yang berhubungan dengan PKB. Biasanya pertukaran informasi itu tentunya kita dengan anggota-anggota serikat buruh yang kita ada di pengurus basis, itu tentu kita akan mencari-cari dari mereka informasi apa hal yang berhubungan dengan kendala-kendala mereka, apa solusinya, dan apa yang perlu kita coba nanti tuliskan di perundingan ketika kita berkesempatan untuk bisa berunding di sebuah meja dengan pihak perusahaan ataupun dengan disnaker. Itu tentu kita membutuhkan informasi dari mereka. Tentu kita akan sering dengan anggota-anggota kita. Kemudian juga dengan pihak-pihak perusahaan, setiap kali kita ada mungkin pertikaian atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan perselisihan di lapangan, tentu kita juga akan mengkaji atau mungkin akan mendalami kepada anggota kita dan juga kepada pihak perusahaan untuk mungkin mencarikan titik temunya apa yang mungkin nantinya tentu muaranya akan kita kuatkan di PKB tersebut mungkin. Mungkin itu Pak. Begitu juga dengan disnaker barangkali. Ketika ada perselisihan itu tidak bisa diselesaikan di pihak manajemen, tentu kita akan sampaikan ke disnaker. Kita akan juga akan saling bertukar informasi di situ barangkali Pak. Baik, Pak siapa tadi namanya Pak? Zuheri Samsu Pak. Pak Zuheri Samsu, luar biasa sekali dari Agam. Ya teman-teman, jadi pertukaran informasi itu menjadi sangat penting karena berdasarkan informasi yang menjadi concern, menjadi perhatian dari masing-masing pihak inilah kemudian akan menjadi bahan baku untuk biasanya menyusun PKB ya. Akan diformulasikan ke dalam bahasa yang mungkin lebih teoritis, lebih berbahasa hukum gitu, untuk kemudian disepakati secara bersama-sama dalam bentuk PKB. Nah, ini kalau kita mau merefleksikan kembali, sebenarnya dialog sosial itu bisa dilihat dari setidaknya 2 aspek. Di satu sisi, dia itu sebenarnya adalah sebuah cara, tetapi di sisi lain, dia itu juga merupakan suatu akhir gitu, karena itu tadi sebuah cara, makanya kemudian ada proses perundingan, ada proses negosiasi, pertukaran informasi, konsultasi, yang untuk mencapai tujuan akhirnya itu dia misalnya yang jelas dia tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan kesepakatan sehingga ketika di dunia kerja itu ada rule of the game, ada aturan main yang disepakati bersama, ada parameter-parameter, ada ukuran-ukuran. Tetapi di sisi lain dia juga sebenarnya bisa mendorong proses partisipasi. Proses partisipasi ini kira-kira penting nggak di dalam perusahaan? Sangat penting ya. Dan itu mendengarkan pekerja juga sangat penting ya, karena pekerja biasanya kalau pengusaha kan kepentingannya sederhana, produktivitas, keuntungan gitu. Tapi kira-kira keuntungan sebesar-besarnya itu bisa dicapai nggak tanpa pekerja?
nggak mungkin ya. Nah makanya kemudian proses partisipasi ini menjadi penting. Tetapi juga di dunia di negara-negara yang bukan negara demokratis yang mungkin untuk menyampaikan hak dan pendapatnya itu masih sulit, dialog sosial ini juga bisa menjadi salah satu katalisator untuk proses demokratisasi di sebuah negara, karena itu tadi ada partisipasi dan kemudian bisa mendengarkan penguasanya terutama. Nah ini tingkatan-tingkatannya teman-teman jadi sangat beragam sekali, mulai sebenarnya dari tingkat internasional ya, makanya tadi sempat disinggung oleh Mbak Lucy, di ILO itu ada forum tertingginya namanya International Labour Conference atau konferensi pekerja internasional yang terjadi di setiap bulan Juni. Nah itu adalah salah satu contoh bentuk dialog sosial yang tertinggi gitu ya, karena semua aktor internasional ada di situ dan 3 unsur itu. Tetapi dia juga ada di sektor nasional atau sebelum nasional biasanya juga ada di regional, kayak kita nih di ASEAN itu juga ada beberapa forum tripartit, dan juga di tingkat di bawahnya seperti provinsi, kabupaten, bahkan di tingkat perusahaan. Ini adalah bentuk elemen-elemen yang ada di dialog sosial. Dia kelembagaannya itu pasti ada. Bentuknya ada yang permanen, ada yang tambahan atau sementara atau ad hoc. Kemudian ada yang mencakup hal-hal yang sangat komprehensif, yang lengkap, tetapi ada juga bentuk konsultasi tripartit atau dialog sosial yang untuk membahas isu-isu tertentu saja atau isu yang terbatas. Kemudian dilihat dari aspek pelakunya itu ada bentuknya bipartit, ada tripartit. Kemudian agendanya itu juga sangat banyak, kayak teman-teman nih gitu ya. Ini biasanya tidak hanya agenda besar yang terkait dengan hubungan kerja di tempat kerja atau hubungan industrial, tetapi teman-teman ini sektornya saja sudah sangat spesifik. Misalnya sektor kelapa sawit, atau kemudian teman-teman di sektor sawit yang subsektornya lebih spesifik lagi, kayak misalnya ada pekerja angkutan nggak ya, transportasi. Nah itu tentu akan sangat lebih spesifik lagi. Dia bekerja di sektor angkutan, tetapi angkutannya di sektor kelapa sawit. Nah ini tentu membutuhkan keahlian atau pengetahuan tersendiri untuk bisa mempromosikan dialog sosial. Ini manfaatnya sebenarnya banyak sekali teman-teman. Dan manfaatnya itu bukan hanya untuk pengusaha saja, seperti misalnya bagaimana biar perusahaannya itu relatif aman, harmoni, tidak terlalu banyak demo atau perselisihan dengan pekerjanya, sehingga akan menguras energi mereka. Dari sisi pekerja itu juga sangat banyak, bagaimana mereka bisa memastikan bahwa hak-haknya itu terpenuhi di perusahaan dan yang didapatkan itu bisa di atas normatif ya, karena kalau normatif kan itu sudah dijamin oleh undang-undang, tidak ada sesuatu yang baru. Tapi juga biar bagaimana mendapatkan hak-hak tambahan. Tetapi dari sisi yang lebih besar lagi sebenarnya juga banyak sekali manfaatnya. Bahkan dialog sosial yang bekerja dengan baik di sebuah negara itu pasti dia akan menunjang stabilitas politik dan sekaligus pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Jadi banyak sekali, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Ini saya agak demokrasi terpimpin aja ya, pura-puranya demokratis, tetapi sebenarnya saya arahkan biar cepat karena masih ada satu materi lagi. Ini faktor-faktor yang menjadi pendorong bagi berhasilnya sebuah proses dialog sosial banyak sekali. Yang pertama tentu harus ada keinginan, dan nggak apa-apa biasanya diawali dengan keinginan politis. Keinginan politis ini biasanya adalah keinginan dari masing-masing pihak. Kalau pengusaha ya keinginannya adalah bagaimana perusahaan saya tahun ke depan ini bisa mencapai target keuntungan sekian misalnya. Makanya kemudian keinginannya adalah pekerja itu lebih produktif, kerjanya lebih serius dan seterusnya. Tetapi dari keinginan politis kerjanya biasanya bagaimana agar hak-hak yang kita dapatkan ini ada lebihan dibandingkan dengan PKB sebelumnya.
dan pemerintah pun biasanya juga seperti itu, nggak apa-apa. Semuanya punya keinginan masing-masing atau biasanya kita sebut sebagai keinginan politis. Kemudian perlu juga keterwakilan. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu mengajak serikat yang dipandang lebih representatif di perusahaan tersebut, atau di tingkat nasional misalnya kita sering mendengar namanya LKS tripartit, lembaga kerjasama tripartit nasional. Biasanya mereka, pemerintah atau dalam ini ada Kemenaker, akan melakukan verifikasi terhadap keanggotaan serikat dan nanti akan dibuat ranking, teman-teman. Makanya tidak semua konfederasi sekarang di tingkat nasional itu mungkin ada 17 atau 18 konfederasi, tetapi konfederasi yang ada di LKS Tipnas itu hanya ada 6 misalnya. Nah, ini adalah asas keterwakilan. Kemudian juga terkait dengan kebebasan berserikat, saling membangun kepercayaan dan juga akses terhadap informasi tadi. Nah, ini adalah beberapa tantangan terkait dengan dialog sosial. Saya tidak akan jelaskan secara rinci. Ini perundingan bersama, ada perundingan bersama ini terkait dengan misalnya kontrak kerja. Biasanya ketentuan PKB itu bisa menggantikan segala sesuatu. Ini ketentuannya ya, yang bertentangan dalam kontrak kerja, kecuali ketentuan dalam kontrak kerja itu lebih menguntungkan pekerja gitu. Jadi intinya adalah PKB itu harus lebih di atas dari sesuatu yang seharusnya didapatkan pekerja, dari hal-hal yang normatif. Kalau kemudian PKB dibuat tetapi yang diaturnya masih yang normatif, itu kira-kira PKB-nya ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Karena untuk apa dibikin PKB? Orang semuanya sama seperti itu. Nah, kira-kira kayak gitu. Saya skip saja ya teman-teman. Ini bagaimana situasi dialog sosial di negara-negara lain gitu ya. Di negara-negara dengan sistem politik komunis, misalnya di Cina, di Vietnam, Laos, biasanya mereka karena demokrasinya lebih terbatas, dikuasai oleh negara, biasanya mereka serikatnya cuma satu gitu. Kemudian mereka juga biasanya terikat dengan lembaga yang lebih besar, misalnya partai politik, sehingga dialog sosialnya sebenarnya nggak kuat karena dia sebagai organisasi serikat itu tidak terlalu independen. Kemudian di Singapura, Singapura ini juga unik, dia sebenarnya negara demokrasi, tapi karakteristiknya itu lebih negara yang pro terhadap investasi gitu. Negara pun juga sebenarnya memiliki kontrol yang lebih kuat terkait dengan serikat, di mana serikatnya di sana juga tunggal dan sebenarnya tidak benar-benar berfungsi secara optimal sebagaimana serikat di negara kita. Di negara-negara yang sistem demokrasinya lebih berkembang kayak Indonesia, kemudian Filipina itu sayangnya kebebasan berserikat itu dipahami dengan lebih mudah mendirikan serikat. Kalau di undang-undang kita itu berapa orang ya bisa mendirikan serikat? 10 orang saja, betul. Nah, teman-teman tahu kira-kira sekarang serikat kita ada berapa kira-kira? Seluruh Indonesia? Banyak kali, ada 3.000 lebih. Dan ini uniknya teman-teman, dari tahun ke tahun anggota buruh yang berserikat itu turun. Kita pernah di angka mungkin sekitar 4.000-an kurang 10 atau 15 tahun yang lalu, tapi verifikasi Kemenaker terakhir itu kalau nggak salah 2019 itu anggota serikat hanya sekitar 3.025.000-an seluruh Indonesia. Saat itu konfederasinya masih 16. Nah, sekarang entah 17, 18 atau 19. Karena beberapa pecah lagi, kayak misalnya KSPSI Rekonsiliasi yang dulu dipimpin oleh Bang Yoris, beberapa waktu yang lalu pecah lagi. Jadi ada pimpinan Bang Yoris, ada pimpinan Pak Bang Jumhur Hidayat yang mantan Kepala BNP 2 TKI. Padahal sebelumnya mereka sudah pecah
dengan Andi Gani. Sebelum Andi Gani ada juga KSPSI reformasi ya. Jadi kondisinya seperti itulah. Federasinya pun itu sangat banyak sekali. Mungkin ada sekarang sekitar 118. Nah, ini adalah situasi kita gitu ya. Jadi kebebasan berserikat itu dimaknai dengan bebas mendirikan apapun, sehingga kemudian situasinya itu juga lemah. Bukti konkret kemarin adalah, masih ingat tahun 2020 kita ada apa? Omnibus Law. Dan selain Omnibus Law ada apa? Ada COVID ya. Nah, itu adalah bagi saya itu adalah cobaan yang terbesar bagi kaum pekerja ya, kelas pekerja, kelas buruh. Karena di saat ada COVID, tiba-tiba ada perubahan undang-undang di mana kawan-kawan tidak bisa berpartisipasi secara aktif. Salah satunya kesalahannya adalah dari kita sendiri, dari kalangan buruh itu sendiri, karena tidak pernah benar-benar bisa bersatu gitu. Ya kalau boleh menceritakan, tapi akan panjang, jadi tidak akan saya ceritakan. Kami juga sebenarnya berupaya untuk memfasilitasi teman-teman serikat saat itu, dan memang agak sulit karena kami tidak bisa kantor secara fisik, tidak diperkenankan secara aturan yang ada di internal ILO atau UI. Kita tidak diperkenankan untuk membuat pertemuan fisik. Kita sudah berupaya untuk menjembatani pertemuan-pertemuan, bahkan kita saat itu berupaya untuk membuat kayak pernyataan bersama gitu, bukan ILO tapi ILO yang memfasilitasi, tapi itu pun gagal teman-teman. Jadi ini adalah sisi yang kurang bagus dari kebebasan berserikat yang dimaknai secara tidak strategis gitu. Pokoknya bebas mendirikan organisasi, kalau saya berbeda ya saya nanti mendirikan organisasi yang berbeda lagi. Tanpa ada strategi bagaimana kita bisa punya satu suara yang solid misalnya untuk hal-hal strategis ini, kan misalnya perubahan kebijakan atau undang-undang itu kan sangat strategis, mestinya teman-teman bisa bersatu. Sayangnya terakhir kemarin tidak. Nah, di Uni Eropa biasanya mereka memiliki struktur bipartit dan tripartit yang lebih stabil, lebih settle, karena ini juga negara maju ya. Jadi mereka pengalaman di dunia industrinya sudah sangat panjang dan rata-rata mereka negaranya demokratis. Kemudian di Amerika Latin dan Karibia itu sebenarnya juga tidak bagus-bagus amat lah situasinya, masih 11-12 dengan kita. Di Afrika ini situasinya rata-rata agak di bawah kita, tetapi juga sudah ada kemajuan-kemajuan, banyak lembaga dialog sosial tripartit maupun bipartit. Nah, bagaimana dialog sosial dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kita, Undang-Undang 13 tahun Undang-Undang 13 tahun 2013. Kita di Indonesia itu ada LKS tripartit nasional gitu ya, komposisinya diketuai oleh Menaker, kemudian ada 3 wakil ketua dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi serikat, di mana ini nanti langsung disahkan oleh presiden. Masa jabatannya itu satu periode itu 3 tahun dan jumlah anggotanya ada 45 orang secara maksimal. Kemudian ada LKS tripartit tingkat provinsi, sama strukturnya diketuai oleh gubernur, anggotanya sama seperti di nasional, cuman anggotanya maksimal itu 27 orang. Kemudian di tingkat kabupaten kota sama komposisinya, dia diketuai oleh bupati atau wali kota, cuman anggotanya ini maksimal 21 orang. Nah, ini yang menarik, kita juga sebenarnya secara undang-undang itu mengenal namanya LKS tripartit sektoral, tetapi sayangnya memang tidak
terlalu berjalan. Teman-teman pernah mendengar nggak ada LKS tripartit di sektor kelapa sawit? Pernah dengar? Pernah? Pernah ada? Di kabupatennya atau di provinsinya apakah ada nggak? Enggak ada. Ada? LKS tripartit sektoral kelapa sawit ada? Kabupaten mana Pak? LKS tripartit sektoral kelapa sawit ada nggak? Enggak ada di sana. Nggak ada kan? Provinsi yang ada. LKS tripartit provinsi aja. Yang sektoral kelapa sawit nggak pernah dengar? Nggak pernah dengar ya? Nah, kelapa sawit ini kira-kira secara ekonomi penting nggak? Penting. Kenapa penting? Saya bisa jelasin. Ada yang tahu nggak bahwa kelapa sawit kita itu merupakan komoditas ekspor tertinggi bagi Indonesia? Percaya nggak? Percaya ya. Karena begitu harga minyak dunia kacau, kemudian kelapa sawit ekspornya besar-besaran sampai kita tidak bisa memproduksi minyak goreng. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan menstop ekspor kelapa sawit. Sampai sekarang harganya gimana? Hancur. Nah, itu membuktikan bahwa kelapa sawit ini sebenarnya sangat strategis secara ekonomi. Secara penyerapan tenaga kerja kira-kira banyak nggak? Luar biasa. Ada yang tahu angkanya? 17.000 apa? 17.000 apa juta? 17 juta bro. Kira-kira berapa? Kalau 17 itu masih Sumatera Utara. Itu 17.000 itu anggota serbundonya ya. Udah lebih gitu ya di satu tempat. Nah, teman-teman, pekerja yang bekerja di kebun kelapa sawit itu estimasinya ini kalau mau melihat apa ya data dari Kementerian Pertanian itu ada 4 sampai 5 juta di kebun kelapa sawitnya saja. Kalau kemudian ditambah di rantai pasok plus jumlah orang yang hidupnya secara ekonomi itu tergantung dari ekonomi kelapa sawit itu kira-kira ada 16 juta. Kira-kira penting nggak? Jadi tadi secara ekonomi penting gitu ya, komunitas ekspor tertinggi, secara penyerapan tenaga kerja atau secara sosial juga penting karena ada kurang lebih 16.000 nyawa yang tergantung di sana. Nah, 16 juta. Saya terpengaruh yang ribu-ribu. Nah, kira-kira LKS tripartit sektoral khusus untuk kelapa sawit penting nggak? Nah, ini dari provinsi mana aja sih? Sumatera Barat, Sumatera Utara ada? Riau ada? Kalimantan Timur? Kalimantan Tengah? Kosong. Nah, ini provinsi-provinsi yang sangat penting sebenarnya untuk sawit kita. Tetapi kenapa belum ada LKS sektoral kelapa sawit? Tidak usah dijawab. Tidak usah dijawab. Ini adalah renungan. Ini adalah PR bagi kawan-kawan sekalian nanti ketika pulang ke tempat masing-masing. Nah, teman-teman, bagaimana situasi secara globalnya gitu ya? Ternyata di dunia ini itu ada 40% penduduk yang berada di usia kerja dan dia tinggal di pedesaan, hampir separuhnya gitu. Jadi ini ternyata secara internasional pun ekonomi pedesaan, sawit ini kan kita sebut sebagai ekonomi pedesaan ya. Ada nggak sih kebun sawit di kota? Nggak ada. Jadi 40% itu sama tersebar di pedesaan. Tapi sayangnya gitu ya, terjadi defisit kerja layak. Defisit kerja layak itu apa sih? Ya kondisinya tidak layak, bisa dikatakanlah seperti itu. Dimana 80% pekerja miskin itu mereka tidak tinggal di kota, tetapi tinggal di pedesaan. Jadi hampir 50%, 40% itu penduduk dunia yang usia kerja kayak kita ini itu tinggal di pedesaan. Tetapi 80% dari orang yang bekerja di pedesaan itu 80%-nya adalah pekerja miskin.
Kemudian pengangguran juga besar. Ini tidak khusus Indonesia ya, semuanya sebenarnya mirip-mirip. Kemudian juga penduduk yang kita masukkan dalam istilah statistik ketenagakerjaan itu sebagai tenaga kerja muda, yaitu usia 15 sampai 24 tahun, itu 85%-nya itu tersebar di negara-negara berkembang dan sebagian besar tinggal di pedesaan sebagai tenaga kerja miskin. Ini nggak hanya perkebunan sawit Pak, tapi kalau Indonesia yang paling dominan kan kelapa sawit ya, selain produk pertanian yang lain. Ini adalah angka-angkanya. Nah, saya ingin cerita ini nih. Sebenarnya ILO pada tahun 2011 itu ada keputusan yang cukup strategis saya kira, yaitu bagaimana strategi mempromosikan kerja layak di pedesaan, yang diantaranya yang sedang kita bahas di sesi ini adalah pentingnya mempromosikan dialog sosial, karena memang itu menjadi part atau bagian yang masih dilupakan. Tadi saya tanya ke teman-teman apakah sudah ada LKS sektoral kelapa sawit di provinsi atau kabupatennya, karena jawabannya nggak ada. Ya, ini adalah salah satu bukti bahwa dialog sosial itu masih merupakan PR yang cukup besar di kelapa sawit atau di ekonomi pedesaan. Nah, ini adalah konvensi 110 ILO. Ini lahir sudah cukup lama, tahun 1958. Ini saya hanya menyebutkan sekilas saja apa sih yang dimaktub gitu ya. Tentu kontrak kerja itu di sana juga diatur. Kemudian upahnya ini jelas, penentuan upah minimum harus melalui kesepakatan bersama. Termasuk di dalamnya juga ada pasal 27, misalnya ada hal-hal yang lebih detail bagaimana dukungan terhadap makanan, perumahan, pakaian, kemudian APD dan seterusnya. Kemudian juga diatur mengenai bagaimana cuti tahunan. Ini cuti tahunan yang berbayar, yang tidak mengurangi gaji gitu. Nanti bisa dibaca saja teman-teman, setelah ini akan dibagikan oleh panitia. Kemudian juga libur mingguan, dalam 1 minggu harus ada hari libur. Ini nanti bisa kita baca sendiri. Kemudian ada perlindungan juga terhadap paternitas gitu ya, bagaimana cuti haid, cuti melahirkan dan seterusnya. Juga untuk ibu menyusui. Kemudian kompensasi bagi pekerja, terutama mereka yang mengalami kecelakaan kerja atau kompensasi yang lainnya. Kemudian hak untuk berkoordinasi dan perundingan bersama. Ini juga tadi sudah sedikit disinggung. Kebebasan berserikat, kita sebenarnya secara teori tidak ada masalah dengan kebebasan berserikat, karena 10 orang bisa mendirikan serikat. Tetapi juga bukan rahasia umum lagi, ada beberapa masalah terkait dengan union busting. Misalnya ketika pengurus serikat terlalu aktif, terlalu kritis, kadang dibuat seolah-olah menjadi tidak betah di perusahaan, sampai kemudian akhirnya ada surat cinta berupa PHK. Bukan surat cinta ya, surat benci sebenarnya. Kemudian pengawasan ketenagakerjaan ini juga cukup menarik. Pengawasan ketenagakerjaan ini saya tahun 2015 bersama Bang Hendy Sitorus itu pergi ke Sumatera Utara dan Aceh, mendatangi, mewawancarai ada 1000 kurang 3 orang, 997 orang. Dan ketika kita tanya, hampir seluruhnya itu tidak pernah melihat pengawas tenaga kerja mendatangi perusahaannya. Itu. Jadi ini juga sebuah persoalan. Bahkan saat itu ketika pengawas itu masih di tingkat di kabupaten ya Bang. Kita pernah ke Kabupaten Aceh Tamiang, itu pengawasnya cuma 1. Padahal perusahaan kelapa sawitnya itu hampir 1000-an yang ada di situ.
Ini perusahaannya ya, belum lagi luasan lahannya. Nah ini juga gap yang cukup besar. Kemudian Konvensi 110 juga mengatur terkait dengan tempat tinggal, perawatan medis. Nah ini nanti kita diskusikan belakangan di sesi makan siang. Saya langsung saja ini agak buru-buru ke sesi berikutnya, bukan ke sesi sih ya, ke materi berikutnya. Atau gimana Bang? Jadi ini kan artinya sebetulnya di setelah makan siang kita agak berangkat. Iya. Jadi kalau satu sesi setelah makan siang ini itu nanti di PowerPoint lagi, itu bisa setelah makan siang. Iya. Katakanlah 30 menit setelah makan siang atau 40. Baru setelah itu ini. Kita diskusi gitu, supaya ini ada hal-hal penting juga. Iya. Ini kita tuntaskan. Ini usulan saya ya. Baik. Sebagai moderator mengusulkan untuk kita kelola waktunya. Jadi nanti kita di makan siang, setelah makan siang kita sesi satu lagi. Setelah itu kita diskusi, karena diskusi 1 jam, 1 jam diskusi kelompok dan pemaparan. Jadi tentunya kita hanya butuh waktu 2 jam setelah makan siang. Nah, dan ini kan bisa kita setelah makan siang 1 sesi lagi. Nah, itu usulan saya. Nah, kalau setuju kita bungkus ya. Oke. Kalau moderator itu bukan usulan ya, tapi perintah. Jadi kita harus menjalankan, ya kan? Tapi demokrasi ya. Demokrasi. Moderator itu dalam konteks ini seperti agama, perintah agama. Jadi harus kita jalankan. Jadi demokrasi itu oke. Kalau memang itu kita sepakati, kita bisa lanjut di sesi ini karena sekarang sampai ya 11.30. Jadi ini mungkin sesi presentasi bisa 5 menit lagi. Setelah itu kita tanya jawab khusus pada topik ini gitu. Usulan. Terima kasih. Usulan harus disetujui Bapak moderator. Setuju ya? Sepakat? Nggak sepakat benjol. Ya teman-teman, saya lanjutkan sedikit ya, sebenarnya tinggal 2 slide aja sih. Kembali lagi, kami tahun 2015 itu mengadakan studi untuk kelapa sawit di Indonesia. Bang Henry Sitoro saat itu jadi konsultan kami, jadi konsultan kami, dan Bang Henry mengajak 15 mahasiswanya kalau nggak salah ya, menjadi enumerator, menjadi orang yang di lapangan, tenaga untuk mewawancarai dan seterusnya. Kita banyak sekali melakukan FGD ya Bang, focus group discussion, dari tingkat nasional sampai kemudian provinsi dan kabupaten. Kabupatennya itu ada beberapa di Sumut, kemudian termasuk di Langkat dan di Aceh, termasuk Aceh Tamiang. Kami salah satu pintu masuknya juga melalui Serbundo. Terima kasih banyak Bang Masdon, karena berkat beliau inilah kita kemudian ILO juga tahu sawit gitu ya beberapa tahun terakhir ini. Tadinya terus terang kami nggak tahu ini. Mbak Lucy yang paling membidangi untuk hubungan industrial, paling membidangi untuk masalah kayak perjanjian kerja bersama juga saat itu belum tahu ya Mbak ya kelapa sawit itu seperti apa. Ternyata banyak sekali spesialisasinya ya. Nah teman-teman, kita berdasarkan riset itu kita menemukan setidaknya ada 6 masalah utama yang saat itu perlu diperbaiki di sektor kelapa sawit. Pertama adalah terkait dengan status ketenagakerjaan. Lebih sederhananya terkait dengan kontrak kerja. Kita menemukan banyak sekali pekerja-pekerja yang mestinya dia bekerja sebagai di jenis pekerjaan yang sebenarnya dibutuhkan setiap hari di kebun sawit itu, tetapi mereka kemudian kontraknya kontrak BHL istilahnya kalau di kelapa sawit, buruh harian lepas Mbak Lucy, atau kontrak sementara gitu, pegawai kontrak kerja PKWT. Nah biasanya setelah kami telusuri, model kontrak PKWT inilah kemudian yang menyebabkan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Kemudian ada masalah terkait dengan dialog sosial. Sebagian besar kita temukan mereka tidak
tidak ada PKB-nya, bahkan PP-nya pun juga banyak yang tidak ada. Kemudian upah ini juga rata-rata yang di bawah UMR ini biasanya diawali dengan kontrak kerja yang DHL. Kemudian juga ada beberapa masalah pekerja anak, terutama biasanya ini adalah sebenarnya secara tidak langsung sih gitu ya. Tapi karena mereka itu sistemnya sistem tonasenya borongan, target besar. Nah itu mungkin nanti teman-teman bisa menceritakan. Akhirnya untuk mencapai ininya mereka harus mengajak anak-anak. Dan juga sebenarnya ada masalah satu lagi, masalah diskriminasi berbasis gender sebenarnya. Karena banyak sekali Mbak Lucy perempuan yang bekerja di lingkungan kelapa sawit itu, mereka sebagai invisible worker, pekerja yang tidak terlihat sebenarnya. Maksudnya gini, kayak hantu sebenarnya ya. Tapi hantu itu ada atau enggak? Jadi bingung ya. Maksudnya gini, perempuan itu ada di sana, tetapi dia anggap tidak ada oleh perusahaan. Dia memang membantu suaminya untuk memungut brondolan itu biasanya, dan itu hampir setiap hari ya, karena luasan lahannya kan banyak sekali. Tapi tidak dibayar. Jadi mereka berbagi upah aja dengan suaminya. Jadi upahnya yang mendapatkan suaminya saja. Dan ini juga salah satu bentuk diskriminasi yang kita temukan. Yang terakhir itu adalah masalah terkait dengan pengawas ketenagakerjaan. Tadi saya sudah sampaikan sangat minim sekali, dan itu memang kayak mission impossible karena luasannya sedemikian luasnya. Apalagi mungkin sekarang Mbak Lucy itu beberapa tahun terakhir kan mereka ditarik ke tingkat provinsi ya. Ini akan semakin menjadi PR lagi dalam khususnya konteks kelapa sawit, karena aspek keterjangkauannya akan menjadi semakin sulit. Untuk transportasinya aja, untuk operasionalnya pasti pemerintah butuh lebih mahal lagi karena mereka menjadi pegawai provinsi di tingkat ibu kota provinsi. Sementara sawit aja kalau misalnya kayak Sumatera Utara ya Bang Henry, kita kelilingin kebunnya kira-kira habis berapa lama itu ya Bang ya? Bukan mengelilingi Sumatera Utara, tapi dari Medan mengelilingi kebun gitu, kayaknya dengan jumlah tenaga pengawas yang ada itu mungkin dalam 1 tahun kalau setiap harinya kerja tidak pernah ngantor kerja keliling saja, mungkin saya yakin 1 tahun itu tidak dapat 1/3 atau 1/4-nya ya Bang Henry. Nah ini itu masalah-masalah di kelapa sawit. Nah ini ada beberapa hal, misalnya meskipun Indonesia belum ratifikasi konvensi 110 terkait dengan perkebunan, bukan hanya belum ratifikasi sih, tapi kalau biasanya awal Ramadan itu hilalnya aja belum kelihatan ini, tanda-tandanya belum kelihatan. Nah ini saya kira tugas berat ini bagi kawan-kawan Serbundo, terutama bagaimana membangun komunikasi ini untuk lebih bisa menjadi perhatian secara nasional, terutama mungkin salah satunya mempengaruhi kawan-kawan di tingkat konfederasi Bang Erwin, karena mereka lah biasanya yang bisa langsung menyuarakan gitu ya. Kemudian juga perlindungan hak pekerja termasuk di kelapa sawit secara umum sih sebenarnya sudah dicakup di dalam konvensi 10 konvensi dasar ILO tadi sebenarnya. Tetapi kan itu tadi ya, aspek-aspek kekhususannya itu sangat banyak sekali sektor kelapa sawit ini. Dan sebenarnya seharusnya idealnya posisi kawan-kawan serikat buruh di sektor kelapa sawit itu sangat tinggi sebenarnya untuk bernegosiasi dengan pemerintah, termasuk misalnya bagaimana konvensi 110 ini bisa diratifikasi, sehingga kemudian kalau diratifikasi kan tadi ada pertanyaan ya, apakah kemudian ada undang-undangnya? Iya, kalau diratifikasi itu nanti artinya negara yang meratifikasi akan memiliki kewajiban untuk melaksanakan konvensi yang diratifikasi itu. Nah, salah satu cara untuk melaksanakannya kan tentu akan membutuhkan undang-undang sebagai acuan hukum di negara tersebut. Kemudian undang-undang ada peraturan turunan dan segala macam. Nah, makanya sebenarnya ratifikasi ini
konvensi 110 itu seringkali dilupakan ya, bahkan kami di ILO pun staf-staf ILO itu kadang sering melupakan isu ini gitu, padahal isu ini sangat penting. Tapi sekali lagi isu konvensi 110 ILO ini masih kalah gaungnya dibandingkan dengan konvensi yang lainnya, misalnya konvensi PRT 189, konvensi mengenai mereka yang bekerja di sektor perikanan konvensi 188, bahkan yang konvensi terakhir yang ILO itu konvensi 190 juga lebih mendapatkan perhatian. Nah ini saya kira sekali lagi adalah tugas kita bersama ya, tugas kawan-kawan Serbundo. Ya, suka nggak suka memang isu ini itu belum terlalu banyak dipahami, bahkan oleh serikat itu sendiri. Sekarang kawan-kawan mungkin kalau ketemu sama teman-teman dari konfederasi yang biasa bersuara di tingkat nasional, apakah dari KSPSI, KSBSI, KSPI, KSPN, Kasabumusi, kalau ditanya tentang kelapa sawit pasti akan banyak blanknya teman-teman. Percayalah itu. Nah ini adalah tugas kita semua. Saya kira itu ya teman-teman. Ini hanya pemantik ini aja, refleksi kita saja. Memang kita berangkatnya dari masalah perjanjian kerja bersama, tetapi untuk isu yang lebih besarnya lagi tentang dialog sosialnya itu masih banyak sekali PR yang harus kita lakukan. Termasuk diantaranya yang paling besar adalah bagaimana regulasi ketenaga kerjaan untuk sektor kelapa sawit ini bisa perlu untuk menjadi perhatian nasional, perlu untuk diundangkan, sehingga karena kan banyak aspek kekhususan ya tadi ya yang kita harus akui. Undang-undang ketenaga kerjaan kita, undang-undang 13 dan terakhir bahkan omnibus itu pun juga sama sekali tidak membicarakan mengenai ini gitu. Kita sangat sayang sekali gitu ya, kita kemarin kehilangan kesempatan, mestinya ketika ada event atau ada momentum untuk perubahan kebijakan nasional kita bisa mempengaruhi, tapi memang kemarin waktunya nggak bagus, waktunya sedang COVID, kita nggak bisa menyampaikan aspirasi kita, bahkan untuk ngumpul-ngumpul pun nggak bisa gitu ya. Kita lumayan kehilangan kemarin, sayang sekali. Tapi sekali lagi ini mungkin nanti saya harap teman-teman setelah kawan-kawan pulang ke tempatnya masing-masing itu bisa menjadi provokator, bukan provokator sih, duta lah, dalam bahasa positifnya duta yang sudah saya revisi langsung loh ya. Maksudnya direkam nih sama Bung Loren ini juga ya kan, bisa menjadi duta yang akan menyebarkan situasi ini gitu ya. Pentingnya menyuarakan sektor kelapa sawit ini bisa mendapatkan perlindungan yang lebih baik, dan itu perlindungannya harus diawali dari yang besar, misalnya undang-undang khusus yang terkait dengan ketenaga kerjaan di sektor kelapa sawit ini, sampai kemudian perbaikan di level tempat kerja, ada PKB dan seterusnya. Mungkin itu Bang Henry, saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dirham. Alhamdulillah. Sudah tidak dipanggil Agus lagi ya. Bingung tadi namanya Agus siapa ya? Mas Dirham. Nah, Mas Dirham ini jadi kita ketika jalan riset di perkebunan memang kita banyak dialog, diskusi, dan juga komitmen nyata di lapangan ya, begitu artinya mengenali secara langsung juga problema teman-teman di lapangan seperti apa. Jadi memang kita sama-sama turun ini ke lapangan. Jadi sangat berbahagia bisa kembali bersama dengan teman-teman Serbundo di sini. Saya garis bawahi tadi tentang desain work di sektor pedesaan. Berangkat saya coba summary aja ya. Ada masalah-masalah untuk perwujudan pekerja layak di pedesaan, termasuk di sektor perkebunan sawit. Tadi ada banyak ya. Lalu kemudian sebetulnya ada yang
bisa dilakukan itu adalah juga dialog sosial, ya dialog sosial untuk mempromosikan, ya kita mengarah pada pekerja layak di perkebunan sawit dengan indikator ada 10 konvensi inti tadi, dan itu menjadi sebuah katakanlah ya sarana untuk mencapai target tersebut. Ada beberapa PR ya, dan sebetulnya ada sistem yang mungkin bisa kita acu, yaitu yang pertama konvensi kayak berdiri ya kan, konvensi ILO ini moderator kok berdiri ya, mohon izin. Konvensi ILO 110 yaitu konvensi tentang perkebunan yang cukup mengatur sebetulnya. Tadi saya secara informal juga diskusi dengan Bung Herwin, Bung Masdon, bahwa walaupun konvensi ILO ini kan sebetulnya dari segi tahun itu sudah, kalau kita tahunnya itu Taman Bahula udah termasuk ya 1958, tetapi begitu visionernya konvensi itu sampai hal-hal yang perumahan itu dijamin di sana. Artinya itu masih sangat-sangat relevan untuk diperjuangkan dan sangat visioner ya. Kita lihat beberapa konvensi-konvensi itu semua tidak ada yang usang gitu. Nah, jadi intinya adalah konvensi ILO 110 ini penting untuk diadvokasi, untuk menjadi sarana untuk perlindungan pekerja di sektor perkebunan. Kemudian juga ada LKS tripartit yang sebetulnya LKS tripartit di setara regulasi berdasarkan sektoral itu boleh ya artinya difasilitasi oleh pemerintah. Tapi nyatanya itu belum. Nah, itu kemudian juga ada catatan pada saat Omnibus Law ada keterbatasan momentum ya karena Covid juga. Nah, tetapi ada aspek-aspek regulasi yang sudah ada diadopsi dalam regulasi yang ternyata bisa membatasi ruang ya gerak. Nanti mari kita sama-sama kaji. Nah, oleh karena itu ini yang saya tangkap dari paparan beliau tadi cukup komprehensif. Nah, ini kita kemudian nanti menjadi bekal untuk teman-teman ketika nanti merumuskan hal-hal tindakan-tindakan aksi ke depan, prioritas kegiatan ya follow up lah ya. Nah, rencana tindak lanjut. Tapi sebelum itu mari kita gunakan kesempatan 20 menit ini untuk menggali lebih dalam lagi saran-saran atau pengamatan-pengamatan beliau. Sesi saya buka. Tentu saja Bapak Ketum. Ya, terima kasih moderator, juga kepada Pak Mas Hiram, tadi ganti dari Mas ya. Gitu, juga Mbak sebenarnya isu buruh perkawinan sawit ini kita yang memulai bersama dengan ILO juga, apa dikatakan tadi dan juga itu benar. Kita berharap kita akhiri juga maunya kita memulai tema jadi isu perkebunan sawit ini. Kenapa saya katakan begitu? Memang sudah ada konvensi inti ILO. Itu bisa lebih positif, lebih kuat untuk mempersoalkan hal ini dari pihak pemerintah dan juga pengusaha. Artinya tidak ada alat legitimasi kita yang kuat, walaupun memang diimplementasi lapangan ini masih masalah, banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi minimal ini membuat lebih percaya diri ketika jadi proses perundingan dengan pihak manajemen dan juga advokasi dengan pihak pemerintah. Tetapi menyangkut masalah konvensi ILO nomor 110 tahun 1958 ini, benar apa kata ini memang ini visioner. Kita melihat bahwa ini masih relevan di lapangan, sangat relevan sekali, sangat sampai di tingkat teknis. Artinya ini masih bisa memang bagian dari yang kita dorong ke depan.
kita memang sudah ada upaya mas, ada upaya yang banyak dalam konvensi ini. Kita dialog selalu kita utarakan juga. Saya tahu juga Edo juga mengatakan itu. Juga dengan pihak pemerintah kita lakukan. Bahkan kita mencoba untuk membuat perda. Ketika tidak ada payungnya, ratifikasinya, bagaimana kita coba membangun dialog sosial yang tadi dengan pihak pemerintah atau legislatif supaya ini bisa menjadi perda. Tetapi sekali lagi bahwa kalau ada ratifikasi ini itu bisa membuat kita lebih mudah, ada payung hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua menyangkut masalah tentang beberapa teman-teman konfederasi di nasional dan juga teman-teman jaringan di nasional, baik itu teman-teman dari mencoba juga menyatakan ini, tetapi tidak pernah ini menjadi isu bersama. Akhirnya ini selalu ketinggalan. Apakah karena kami seperti dibilang tempat tadi terisolir, akhirnya isu kami juga terisolir, hilang ditelan hutan belantara. Ada upaya-upaya itu, dan kami sangat berharap juga ini menjadi proses bersama dengan ILO. Saya punya keyakinan kalau ILO bersuara seperti dulu kita riset itu, akhirnya ini didengar banyak pihak. Baru kemudian di forum kita juga ada 2 forum sawit di Indonesia, itu Jabusi dan juga KPS. Ini selalu kita suarakan, tapi memang tertelan terus, ditelan waktu, ditelan isolasi, cukup jauh. Akhirnya ini tidak pernah menjadi isu. Ini sebagai prinsip dasar kita yang memang bisa kita pergunakan banyak hal ke depannya. Kalau ini memang bisa kita jadikan bersama ke depan menjadi core isu kita. Sebelum itu sebenarnya kami sudah ngomong juga dengan Mas Ilham juga, ada keterbukaan kita sebenarnya bagaimana ke depan isu tentang masalah buruh perkebunan sawit ini. Harapan kita ada kerjasama ke depannya, supaya teman-teman Serbundo memang adalah sebuah serikat yang khusus memang di perkebunan sawit, hanya di perkebunan sawit, tidak ada di wilayah lain. Jadi barangkali kedepannya bisa lebih baik kita membangun bersama. Saya cukup lama menunggu pertemuan dari rumah. Beberapa kali kita turun komunikasi, baru sekarang kita bisa ketemu. Mungkin itu dari saya. Barangkali teman-teman yang lain dari teman Serbundo bisa memberikan reaksinya terhadap apa yang telah disampaikan oleh Ilham dan juga Ibu. Terima kasih moderator. Terima kasih ketua. Kalau ketua kalau dibilang 50.000. Ketua. Aku dipanggil ketua, nggak ada. Itu ada di YouTube. Ya, ada di YouTube. Tapi itu tidak berlaku di sini. Itu hanya informasi saja. Karena kita sudah di wilayah ya. Baik, silahkan. Ada lagi bapak-bapak. Nanti memang masih ada sesi kita selanjutnya, tapi sedikit ya nanti sesi yang lebih lain lagi ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke. Ada tanggapan terhadap tanggapan? Ya, saya dulu ya, nanti setelah ini Mbak Lucy. Ya, memang itu tadi ya, sayangnya isu-isu sektoral yang strategis ini bukan salah siapa-siapa, tapi karena ini di depan kawan-kawan serikat, mungkin kita mencoba refleksinya ini ya, atau evaluasinya dari perspektif serikat aja dulu gitu. Sayangnya memang isu-isu sektoral yang sekalipun strategis itu sering sekali terluput dari perhatian bahkan kawan-kawan serikat itu sendiri. Ini saya terutama berbicara di tingkat nasional ya, karena salah satu
pekerjaan saya adalah terkait dengan serikat gitu ya, salah satu pekerjaan utama saya di AELO. Saya sering banyak sekali berinteraksi dengan kawan-kawan pada level konfederasi sebenarnya. Cuman ya sekali lagi itu sayang sekali gitu, kita punya banyak sektor strategis yang itu sangat spesifik. Saya jadi ingat saya pertama kali di AELO itu tahun 2007 itu terlibat di proyek untuk pekerja migran. Saat itu kita menyebutnya TKI gitu ya di Indonesia. Nah, tahun-tahun tersebut itu kami sangat susah payah ketika misalnya ngajak kawan-kawan konfederasi-konfederasi besar untuk bisa terlibat menyuarakan isu TKI misalnya, karena mereka beralasan wah ini bukan sektor kami gitu ya. Ya setidaknya kalau bukan sektor kalian atas nama solidaritas sama-sama pekerja, sama-sama buruh, tolonglah bisa dibantu disuarakan kayak gitu. Karena ya itu tadi, karena kita nggak ada LKS tripartit di untuk sektoral, akhirnya kan untuk isu-isu strategis mestinya harus melalui pintu LKS Tripnas. Nah, yang di LKS Tripnas kan selalu organisasi-organisasi yang dianggap paling representatif oleh pemerintah, yang paling besar gitu ya, konfederasi yang tadi saya sebutkan. Nah, itu tidak pernah tuh disuarakan sekalipun. Akhirnya ya caranya adalah karena saat itu di AELO ada proyek, kita bekerja sama dengan serikat-serikat kecil yang itu memang fokus untuk migran dan bahkan LSM gitu. Padahal sebenarnya secara normal kami sebenarnya tidak kerjasama dengan LSM karena bukan konstituen kami gitu ya. Tapi ya itu tadi, untuk memahamkan pentingnya isu ini, isu TKI ini kepada konfederasi-konfederasi besar, kami sampai harus melakukan seperti itu. Ini salah satunya saja, misalnya kita mendorong kawan-kawan itu untuk bisa membuat unit khusus atau federasi khusus untuk pekerja migran gitu ya, dari tahun 2007-an teman-teman. Misalnya untuk KSBSI itu baru kemarin mereka mendirikan ada federasi khusus untuk pekerja migran gitu ya. Dari 2007 sekarang tahun 2022, jadi ya bisa dibayangkan sendiri. Dan kawan-kawan lain kayak KSPI belum ada beberapa konfederasi lainnya yang sudah ada duluan dan seterusnya. Ini sekedar memberikan gambaran bagaimana padahal isu TKI walaupun sebenarnya kontribusinya mungkin atau signifikansi pekerjaannya tidak sebesar kelapa sawit gitu ya. Tetapi ini selalu menjadi perhatian karena kan ada sisi politisnya juga gitu kan. Misalnya ada pekerja kita di Malaysia yang sedang terancam hukuman mati, itu jadi ramai. Nah, isu ini selalu menjadi isu yang hot gitu. Mestinya kalau dengan bantuan kawan-kawan di tingkat konfederasi itu menjadi mudah, tapi sayangnya itu agak terlambat terjadi gitu. Nah, sekarang bagaimana strateginya kita membunyikan ini gitu ya. Mungkin itu juga salah satu, kalau boleh meminta mungkin nanti perlu dipikirkan ya di pertemuan ini gitu ya. Bagaimana mengangkat isu ini menjadi isu nasional. Saya kira memang sudah ada beberapa medianya, kayak misalnya Bung Masdon dan kawan-kawan itu ada KBS yang selama ini bersuara kritis di tingkat nasional itu ya. Kemudian di federasi-federasi yang di tingkat nasional itu ada JEBUSI, Jejaring Aliansi Pekerja Buruh Kelapa Sawit Indonesia, ada 4 federasi, ada 9 federasi ya, tetapi itu pun kayaknya masih cukup. Kita harus kerja keras lagi untuk isu ini didengarkan. Kayak misalnya isu migran dulu gitu ya, kita mendesak pemerintah meratifikasi konvensi PBB 1990. Itu juga setelah kita mendorong aliansi-aliansi besar, ada ARAK 90, ada, saya sampai lupa, ada beberapa aliansi yang itu tidak hanya bekerja satu saja, tapi juga ada NGO. Kira-kira tanggapan saya sih kayak gitu ya. Saya yakin Mbak Lucy bisa menambahkan apa yang lebih bening.
Cukup. Ya silakan. Satu lagi ya sebelum kita break, mencari energi dulu. Makan siang maksudnya. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Yang perlu mau saya tanya dalam terkait daripada ILO ini, apalagi di konvensi 110, sini kita jawab. Konvensi 110 tahun 1958 itu sebenarnya memang udah lama ya. Kalau kita ambil daripada usia manusia sekarang udah banyak yang di bawah tanah ini. Tetapi konvensi tersebut sampai sekarang identik tidak berjalan. Mohon maaf, perkenalkan nama saya Dorle Simbolon, Ketua DPC Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Riau ini salah satu bisa dikatakan di Indonesia lahan atau perkebunan sawit terluas mungkin, atau bisa dikatakan ladang minyak juga di sana. Ladang minyak, ladang perkebunan sawit juga gitu. Artinya perlu saya sampaikan di sana kejadian-kejadian ataupun legalitas dari perusahaan di sana ataupun nakalnya perusahaan di sana. Sementara dalam undang-undang itu kan ISPO itu kan wajib gitu, ISPO itu wajib katanya dalam undang-undang. Sementara perusahaan di sana masih banyak itu belum ISPO, makanya pemberangusan itu masih berjalan di situ. Dalam konvensi-konvensi yang diterangkan Mas Irham tadi sudah jelas. Artinya negara Indonesia sudah masuk menjadi anggota ILO tahun 1950. Pertanyaan saya jadi kita aja Mas, apa peran ILO dalam hal apabila anggota di ILO itu tidak menjalankan konvensi tersebut? Dan apakah ada sanksi kepada anggota ataupun negara tersebut yang tidak menjalankan konvensi tersebut? Begitu Mas. Terima kasih. Terima kasih Bang Simbolon. Saya akan menjawab singkat saja, nanti dilanjutin Mbak Lucy karena yang ahlinya Mbak Lucy nih, bagian internasional berstandar. Ya, sebenarnya Indonesia sudah termasuk negara pertama di Asia yang meratifikasi seluruh konvensi dasar ILO yang saat itu ada 8, sekarang menjadi 10. Nah, konvensi-konvensi lain itu kemudian baru mengikat Indonesia itu ketika Indonesia sudah meratifikasinya. Dan sayangnya terkait dengan yang konvensinya teman-teman ini, itu Indonesia belum ratifikasi Bang. Nah, apakah ILO memiliki kewajiban untuk memaksa negara anggotanya meratifikasi? Sayangnya tidak. Jadi kita tidak, lembaga yang tidak memiliki kewenangan kayak gitu, karena untuk meratifikasi sebuah konvensi itu sifatnya sukarela Bang. Gitu. Jadi yang bisa dilakukan ILO adalah untuk menguatkan kapasitas dari konstituen tripartitnya, pemerintah, pekerja, pengusaha, untuk memahami sebuah isu gitu ya, sampai kemudian harapannya, nah sayangnya kalau harapan ini kan bukan sesuatu yang bisa kita kontrol, sampai harapannya negara tersebut mendapatkan hidayah ya itu ya, untuk mendapat hidayah. Oh Tuhan, ternyata konvensi 110 ini adalah hadiah darimu yang harus kamu ratifikasi, kira-kira kayak gitulah gitu. Nah saya kan itu tidak sesuatu yang bisa kita kontrol. Ya Mbak Lucy mungkin bisa terusin. Iya, jadi mungkin sedikit lagi balik ke tadi apa nih perannya? Tadi memang hambatannya sekarang kalau kita mau push konvensi 110 adalah Indonesia belum ratifikasinya gitu kan. Jadi memang ILO semacam nggak punya hak untuk mempush pemerintah juga nih lebih menaruh perhatian dong kepada sektor perkebunan ini, kelapa sawit khususnya. Tapi apakah kemudian
kita jadi udahlah nggak diratifikasi sudah gitu aja kan, enggak sih. Mungkin kita tetap bisa menggunakan jalur dari tadi ya Mas Ilham kan bilang ada 8 konvensi inti ILO yang menjaga bahwa hak mendasar tempat kerja itu harus dihormati. Nah, kadang kami pun mengambil contoh sektoral untuk dimasukkan ke dalam konvensi mendasar tadi dan mempushback gitu ya, meminta pemerintah juga untuk memberikan perhatian. Memang isunya tidak terlalu sektoral, tapi saya ambil contoh ada misalnya isu-isu di Papua misalnya soal kesempatan kerja bagi penduduk lokal gitu ya. Itu kita masukkan juga kepada isu soal diskriminasi misalnya, bahwa masih terjadi diskriminasi di Papua gitu terkait dengan misalnya hak untuk mendapatkan akses pelatihan, akses kepada pekerjaan dari masyarakat lokal di Papua gitu. Jadi memang untuk ILO sendiri memang agak terbatas nih kalau suatu negara belum ratifikasi konvensi itu. Tapi kami juga berusaha melihat secara lebih luas gitu kan, kalau memang isunya bisa kita masukkan dan kita angkat ke dalam konvensi yang lain, itu yang coba juga kita ingatkan ya. Kembali kita memang perannya lebih kepada mengingatkan pemerintah bahwa mungkin ada aturan nasional yang belum sejalan dengan ratifikasi dari konvensi ILO yang sudah dikomitmenkan oleh pemerintah. Mungkin seperti itu sih Mas, cara yang kita coba belokin gitu ibaratnya. Terima kasih. Iya, karena memang seperti itu mekanismenya, tapi kan ada peluang-peluang juga ya. Kalau kita belajar dari tadi juga waktu Bu Lucy presentasi di awal juga ada cara-cara atau desakan atau himbauan yang dari para stakeholder sehingga sebuah konvensi itu bisa diratifikasi. Kita sendiri juga misalnya dulu ketika saya sebelum di ILO juga di yayasan yang Handal Mahardika yang. Terima kasih telah menonton video ini. Federasi Serbundo. Jangan lupa like, share, comment, and